manusia dalam level mana, bisa mencapai ilmu sabda dalam tingkat yang mana. Nah, ukurannya di sini kita ambil dua saja. Yang ke satu, lihat ukurannya dari makom keilmuan, tingkatan makom keilmuan. Yang kedua, kita lihat dari proses penyempurnaan jiwa, dari proses atau tahapan-tahapan penyempurnaan jiwa atau energi ilahi. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk bahasan sekarang ini adalah kita membahas tentang ilmu sabda. Salah satu ilmu yang paling dicari, yang paling diinginkan untuk dimiliki oleh kita manusia, salah satunya adalah ilmu sabda. Dari zaman dahulu, pada zaman sekarang ini dan zaman yang akan mendatang, ilmu sabda itu akan selalu ada, akan ada selalu yang membawanya. Kalau pada zaman dahulu, pada zaman nabi-nabi, Nabi Isis adalah seorang nabi yang sangat terkenal di dalam ilmu sabda. Pada zamannya, pada masanya, beliau adalah pencipta ilmu sabda. Beliau memiliki ilmu sabda yang sangat tajam, yang sangat berbobot, yang sangat berkualitas. Kaulan sadida. Nabi Isis adalah anak atau putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Siti Hawa melahirkan anak-anaknya, selalu kembar. Namun ketika Siti Hawa melahirkan Nabi Isis, lahirnya itu tunggal atau satu. Apakah mungkin itu adalah petunjuk bahwa kemudian hari atau kelak Nabi Isis itu adalah menjadi hamba yang sangat soleh, hamba yang sangat ridui, ahli dalam hal manunggal, ahli dalam hal manunggaling kaula lan Gusti, ahli dalam ilmu sabda. Nah, kemudian selanjutnya di dalam bahasan ini berkaitan dengan ilmu sabda ada 3 hal yang sangat penting yang akan kita bahas. Yang ke satu adalah apakah sesungguhnya ilmu sabda itu? Yang kedua, dalam tingkat seperti apa, dalam level seperti apa kita manusia bisa mencapai ilmu sabda, bisa memiliki ilmu sabda yang tajam, yang berbobot, yang berkualitas. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mempelajari ilmu sabda, bagaimana cara menggapai ilmu sabda. Untuk itu kita ikuti, kita simak bahasan ini sampai selesai, kita ikuti, kita simak video ini sampai selesai. Yang ke satu kita lihat apa sesungguhnya ilmu sabda itu. Ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah kekuatan, ilmu itu adalah energi. Cahaya, kekuatan, atau energi itu bisa memancar, bisa dipancarkan. Begitu juga dengan ilmu, dengan kekuatan, dengan energi yang ada pada tubuh kita. Itu bisa memancar, bisa dipancarkan melalui perangkat-perangkat yang ada pada tubuh kita. Nah, ini kita sebagai seorang yang berilmu harus memahami hal ini. Jadi ilmu, kekuatan, energi bisa dipancarkan melalui perangkat yang ada pada tubuh kita. Di antaranya adalah, bisa dipancarkan melalui tangan, melalui gerakan tangan. Bisa juga dipancarkan dengan hembusan angin atau dengan tiupan mulut.
energi atau kekuatan bisa juga diarahkan, dipancarkan dengan mata, artinya dengan tatapan mata. Nah, bisa juga dipancarkan dengan hati dan pikiran. Selanjutnya, ilmu, kekuatan atau energi bisa dipancarkan dengan perkataan atau ucapan. Jadi apabila ilmu atau kekuatan atau energi dipancarkan dengan perkataan, dengan ucapan, itulah yang disebut dengan ilmu sabda. Di dalam sabda itu mengandung kekuatan, mengandung energi, biasanya yang bersifat perintah, yang bersifat penakluk penunduk. Biasanya seperti itu. Dan ilmu sabda itu ada sabda jadi, ada juga sabda yang diakhirkan atau ditangguhkan. Bisa demikian karena tergantung kepada tingkat kebersihan dan kesucian jiwa raga kita. Nah, kita ambil contoh, misalkan ada seorang yang linuwih, seorang yang bijaksana, suatu saat ada kehendak sehingga dia harus menghentikan hujan. Nah, maka dia bersabda untuk menghentikan hujan. Misalkan sabdanya begini, ini hanya contoh saja. Seluruh awan hujan pindah bergeser sesuai dengan arah angin ke daerah A, itu misalkan, ke daerah A. Dan hujan berhenti. Kalian semua harus tunduk patuh terhadap perintah ini, tanpa syarat dan alasan apapun. Ini itu adalah misalkan contoh sabda seorang yang linuwih, yang punya ilmu sabda. Nah, kemudian berlakunya sabda itu ada dua. Ada yang berlaku sabda jadi, artinya ketika dia bersabda, hujan itu bisa langsung berhenti. Nah, ada juga yang kedua, hujan berhenti setelah beberapa waktu ke depan, setelah beberapa saat ke depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam tingkat seperti apa, manusia atau siapa saja bisa mencapai kepada ilmu sabda, bisa memiliki ilmu sabda yang sangat tajam, yang sangat berbobot, yang sangat berkualitas. Kaulan sadidan. Nah, itu ada makdarun, ada mikdarun, yang artinya ada ukurannya. Nah, kapan manusia dalam level mana bisa mencapai ilmu sabda, dalam tingkat yang mana? Nah, ukurannya di sini kita ambil dua saja. Yang ke satu, lihat ukurannya dari makom keilmuan, tingkatan makom keilmuan. Yang kedua, kita lihat dari proses penyempurnaan jiwa, dari proses atau tahapan-tahapan penyempurnaan jiwa atau energi ilahi. Nah, kita lihat dari yang ke satu, ukuran yang ke satu, kapan manusia bisa mencapai, dalam tingkat mana manusia bisa mencapai, bisa memiliki ilmu sabda yang tajam, yang berbobot. Dilihat dari makom keilmuan. Makom keilmuan itu, dan dari bawah sampai atas itu ada 9 makom. Yang ke satu, makom yang ke satu adalah syariat. Makom yang kedua, thariqat. Makom yang ketiga, hakikat. Makom yang keempat, ma'rifat. Makom yang kelima, iman. Makom yang keenam adalah tauhid. Makom yang ketujuh adalah ma'rifat kedua. Makom yang kedelapan, selamat. Dan makom yang kesembilan adalah ikhlas. Jadi ada 9 makom di dalam keilmuan. Dari syariat sampai kepada ikhlas. Nah, di mana manusia bisa, dalam makom yang mana seseorang bisa mencapai ilmu sabda yang sangat tajam. Nah, di situ adalah pada level yang kelima, yaitu level iman. Nah, kenapa demikian? Yang dimaksud iman itu adalah bukan hanya sekedar percaya,
Iman itu sudah yakin, sudah menyaksikan, sudah memahami, sudah menyaksikan. Malakut. Malakut itu adalah kekuasaan semesta, kerajaan semesta. Jadi dalam makom iman itu manusia sudah memahami segala sesuatunya. Sudah mengalami segala sesuatunya. Sudah mengalami dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Jadi sudah memahami dari dasar sampai kepada tingkat yang tingginya. Nah, di situ nanti dari mulai tarekat saja di situ sudah mulai nanti hidup, bangkit energi, sudah muncul yang namanya perkataan, ucapan-ucapan. Hidup perkataan atau ucapan-ucapan di dalam hati, di dalam rasa. Nah, itu adalah cikal bakal nanti ilmu sabda. Nanti ucapan itu, sabda itu akan berkembang, akan semakin jelas, akan semakin tajam. Kepada hakikat, nah kepada marifat, nanti itu di situ sudah semakin tajam, sudah sangat tajam. Nah, maka di situ apalagi nanti kepada tingkatan iman, tingkatan yang kelima. Ada sebuah keterangan, ada sebuah ayat bahwa Tuhan, bahwa Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan sabda yang kuat di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat ayat itu, keterangan itu sepintas memang seperti biasa. Tetapi kalau kita lihat secara mendalam ini sangat luar biasa. Maknanya sangat mendalam. Jadi artinya di situ bahwa Allah, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesaktian kepada orang-orang yang beriman. Yaitu dengan sabda yang kokoh, sabda yang sakti, sabda yang tajam. Di dunia dan di akhirat. Artinya di dunia dan di akhirat itu adalah sabda jadi dan sabda yang diakhirkan, yang ditunda, yang ditangguhkan. Seperti contoh tadi, ketika seseorang ada kehendak, ada hajat, maka dia bersabda untuk menghentikan hujan seperti tadi. Maka ada yang sabda di dunia, artinya sabda jadi. Ketika bersabda hujan pun berhenti. Nah, itulah yang disebut dengan sabda yang dekat, sabda di dunia. Ada juga orang ketika bersabda hujan itu berhenti setelah beberapa saat ke depan. Itu sabda di akhirat. Artinya sabda yang diakhirkan, sabda yang ditunda, sabda yang ditangguhkan. Nah, bisa demikian karena tergantung kepada tingkat kesucian, kebersihan jiwa raga kita. Nah, jadi seperti itu ukuran yang pertama. Di dalam makom keilmuan, manusia akan memiliki ilmu sabda yang sangat tajam, yang sangat sakti, yang sangat berbobot pada level iman, pada level kelima di dalam makom keilmuan. Nah, sekarang kita lihat ukuran yang kedua. Dalam level mana, dalam tingkat mana manusia bisa mencapai, bisa memiliki ilmu sabda yang sangat tajam. Ukuran yang kedua dilihat dari proses atau tahapan penyempurnaan jiwa. Proses atau tahapan penyempurnaan energi ilahi. Seperti yang sudah saya singgung, sudah saya bahas di dalam video-video yang sebelumnya. Proses penyempurnaan energi ilahi itu ada 5. Yang ke-1 adalah rukud. Rukud itu adalah energi, ya, kekuatan dalam keadaan tertidur, dalam keadaan mati, boleh dikatakan mati, belum dihidupkan, belum dibangkitkan. Yang kedua adalah tahapan yang kedua, proses yang kedua adalah ba'as, yang artinya itu bangkit atau hidup. Nah, disitulah energi dihidupkan, dibangkitkan. Nanti akan muncul, akan bangkit kekuatan. Situ energi dan muncul gerakan atau daya gerak. Nanti akan menyusul juga, akan hidup, akan bangkit yang namanya perkataan atau ucapan. Di dalam hati atau di dalam rasa. Itu nanti cikal bakal yang namanya ilmu sabda.
Nanti itu sabda itu, ucapan itu seiring waktu ke depan nanti akan berkembang, lebih berbobot, lebih tajam lagi. Nah, tahapan yang ketiga, proses yang ketiga adalah lemah lembut. Nah, setelah lemah lembut baru nanti kepada yang keempat. Ya. Nah, di dalam tahapan lemah lembut itu, nah energi di situ sudah sangat tajam. Nah, baru memasuki kepada tahapan yang keempat, wala yus'ironna. Jadi jangan sembarang bicara, tidak sembarang bicara. Atau artinya diam. Jadi apabila orang yang sudah sabdanya sangat tajam, nah maka harus diam, jangan sembarang bicara. Karena kalau asal-asalan bicara, sembarang bicara, nanti itu terjadi. Baik ataupun buruk nanti bisa terjadi, makanya harus diam. Wala yus'ironna. Nah kemudian baru naik yang kelima, itulah kudrat dan irodat. Ruang kudrat dan irodat. Kudrat itu artinya kekuasaan atau kekuatan, dan irodat itu adalah kehendak. Jadi apabila orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang sudah linuih, yang sudah bijaksana, yang sudah memiliki ilmu sabda yang sangat tajam, apabila dia punya irodat, ada kehendak, nah maka dia bersabda. Nah sabdanya itu nanti akan melesat, ya, diterima dan diterima oleh energi semesta. Energi semesta akan tunduk patuh. Artinya bukan tunduk patuh sujud, bukan. Tunduk patuh di sini akan merespon dengan baik, dengan cepat, dan akan merealisasikan. Itu yang disebut dengan kudrat. Ya, kudrat itu adalah kekuatan atau energi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kapan, dalam tingkat mana manusia bisa memiliki, bisa mencapai ilmu sabda dengan sangat tajam, dengan sangat sakti, dengan sangat berbobot, kaulan sadida. Itu dua ukurannya tadi. Yang pertama dari ukuran makom keilmuan, yang kedua ukurannya adalah dilihat dari tingkatan atau proses penyempurnaan jiwa, penyempurnaan energi ilahi. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian ilmu sabda itu yang bisa dimiliki oleh siapa saja, bisa dipelajari oleh siapa saja, asal kita bisa, asal kita mampu memahami, mempelajari diri kita, asal mampu kita, asal bisa membangkitkan energi kita, asal kita mampu memahami energi yang alit dan energi yang ageng, energi yang maha besar dan maha suci. Nah, untuk mempelajari bagaimana caranya mempelajari ilmu sabda, nah insya Allah akan kita bahas di dalam bahasan yang berikut, di dalam video yang berikutnya. Dan untuk obrolan sekarang ini kiranya dicukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.